Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan materi mata kuliah Fisika Dasar 2 untuk pokok bahasan electric charge atau muatan listrik. Pada pokok bahasan kita kali ini ada 3 hal atau subchapter yang ingin kita diskusikan. Yang pertama adalah electric charge atau muatan listrik. Selanjutnya adalah conductors and insulators atau konduktor dan isolator. Ini terkait dengan material yang apakah dia bisa menghantarkan muatan listrik atau tidak. Selanjutnya yang bahasan terakhir adalah hukum Coulomb atau Coulomb's law yang juga berkaitan dengan electric force atau gaya listrik. Baik, kita akan coba melihat subchapter pertama mengenai muatan listrik. Kita tahu bahwa struktur terkecil dari sebuah benda itu kita sebut sebagai atom. Tapi ketika kita lihat lebih dalam lagi, di dalam atom sendiri terdapat bagian-bagian atau yang kita kenal sebagai muatan. Kita tahu ada 3 jenis muatan yang ada di dalam atom. Yang pertama adalah neutron, yang kedua adalah proton, dan yang ketiga adalah elektron. Muatan-muatan ini dibagi atau diklasifikasikan karena sifatnya yang memang atau mengandung muatan yang berbeda. Neutron, kenapa kemudian disebut neutron? Karena dia memiliki muatan netral begitu. Kalau proton dia mengandung muatan positif, sedangkan elektron itu mengandung muatan negatif. Di dalam gambar bisa kita lihat gitu ya, struktur atom. Jika kita lihat neutron dan proton berada di inti atom, sedangkan elektron berada di kulit atom. Berdasarkan struktur ini, kemudian kita bisa memahami kenapa kemudian elektron lebih mudah berpindah dibandingkan proton, karena dia berada di, atau elektron-elektron ini berada di kulit atom, sehingga ikatan atau daya tarik antar elektron dengan inti atomnya tidak sebesar proton begitu ya, karena proton memang berada di kulit inti atau jarak dengan intinya lebih kecil dibandingkan jarak inti atom ke elektron, sehingga karena elektron berada di kulit yang jarak dengan inti atomnya lebih panjang, maka gaya tariknya lebih kecil, sehingga elektronlah yang kemudian mudah berpindah. Oke, ini kita sudah jelaskan di poin pertama bahwa yang akhirnya kita sebut sebagai muatan listrik hanya proton dan elektron begitu ya, atau yang positif dan negatif. Nah, satuan internasional untuk muatan listrik kita menyebutnya Coulomb dengan simbol C besar. Sedangkan elektron dan proton sebagai entitas paling kecil dari muatan itu memiliki besarnya muatan disimbolkan dengan E gitu ya, simbolnya elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kenapa ada minnya? Karena sebagai simbolisasi E itu mengacu ke elektron yang memang punya muatan negatif. Bagaimana dengan proton? Berapa besar muatan proton? Sama, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Analoginya besarnya muatan itu seperti massa dalam benda yang lebih besar gitu ya, katakanlah benda yang kita bisa lihat, bayangkan seperti buah-buahan begitu ya, jeruk misalnya, yang memiliki massa tertentu misalnya sekian gram begitu, maka jika jeruk itu kemudian diperkecil gitu ya, sekali lagi ini analogi, dan kemudian menjadi elektron, maka massanya tadi kemudian kita gantikan dengan muatan, besarnya muatan. Berapa gram itu berarti berapa Coulomb begitu. Nah, maksud kalimat terakhir any electric charge Q gitu ya, simbolnya muatan adalah Q, itu adalah kelipatan integer dari elementary charge E. Sekali lagi, E atau elektron itu adalah elemen atau entitas terkecil dari muatan, sehingga besarnya muatan dari sebuah benda begitu yang memang mengandung muatan itu selalu perkalian integer, berarti artinya perkalian integer itu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu ya. Tidak mungkin 1,5 kali elektron, karena tidak mungkin setengah elektron.
atau misalnya 2,75 kali elektron juga tidak mungkin, karena elektron ini kan bentuknya satu gitu ya. Kalau misalnya ada 2 elektron ya 2, 3, tidak mungkin ada 2,5 atau 3,75 dan seterusnya. Nah, kemudian disebutnya integer multiplies. Oke, ini contoh soal yang menggambarkan kaitan antara elektron dan muatan yang kita simbolkan kulum tadi ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa besar elektron yang terdapat di dalam satu kulum dari sebuah muatan yang bernilai negatif. Oke, jadi tadi kalau misalnya saya analogikan muatan itu seperti buah-buahan gitu ya, katakanlah jeruk yang punya massa tertentu, maka pertanyaannya seperti berapa jumlah jeruk yang ada di dalam 1 kilogram kantong kresek gitu ya, yang isinya ada berbagai macam jeruk. Jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah elektron yang ada di dalam 1 kulum muatan. Kita tahu tadi 1 elektron itu muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Maka kalau yang ditanyakan adalah berapa jumlah elektron yang ada di 1 kulum muatan, maka jawabannya adalah 1 kulum dibagi muatan dari 1 elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jawabannya adalah 6,25 kali 10 pangkat 18 muatan elektron. Baik, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai sifat dari muatan yang jika ada 2 muatan yang saling berdampingan, begitu ya. Seperti kita tahu bahwa jika ada 2 objek bermuatan, maka di antara kedua objek ini kemudian akan ada interaksi yang di sini kita sebut sebagai force atau gaya. Nah, gaya interaksi antara 2 benda bermuatan tadi kemungkinannya hanya 2. Kemungkinannya hanya 2. Kalau tidak saling menarik, saling tarik menarik atau saling tolak menolak. Sebenarnya ini kaitannya sama dengan ketika kita kembali ke definisi mengenai gaya. Definisi paling dasar mengenai gaya kan berupa tarikan atau dorongan. Analoginya kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saling menjauh berarti seakan-akan saling mendorong begitu ya. Tapi kalau saling mendekat berarti seakan-akan saling menarik. Nah, kapan kedua muatan itu mendorong gitu ya, atau tolak menolak atau saling tarik menarik saat jika kedua muatan itu mempunyai tanda yang sama, atau misalnya sama-sama negatif atau sama-sama positif, berarti dia tolak menolak. Tetapi ketika berbeda tanda gitu ya, antara positif dan negatif atau kebalikannya negatif dan positif, maka dia akan tarik menarik. Saya rasa ini sederhana karena materi ini tentu saja sudah rekan-rekan dapatkan di SMA gitu. Nah, ini kembali ke konsep tadi bahwa muatan bisa jadi berpindah. Dan yang berpindah adalah elektron kemungkinan besarnya karena dia berada di kulit atom. Maka elektron itulah yang kemudian bisa ditransfer atau bisa berpindah tempat. Proton kemungkinannya sangat kecil dia bisa berpindah karena tadi gaya tariknya lebih besar. Nah, jadi jika benda itu kemudian mempunyai jumlah elektron dan proton yang sama, berarti benda itu berada di titik yang katakanlah seimbang gitu ya. Tetapi ketika misalnya sebuah benda itu atau zat itu kemudian elektronnya berpindah, maka si zat itu dikatakan kekurangan elektron atau kelebihan proton atau kelebihan muatan positif, an excess of positive charge. Ini adalah ilustrasi di mana perpindahan muatan khususnya elektron ini bisa terjadi dengan peragaan yang cukup sederhana. Misalnya ada batang ebonit dan kain wol begitu ya. Dulu mungkin kita sempat melakukan percobaan sederhana seperti ini terkait dengan perpindahan elektron, di mana ketika misalnya batangnya digosok-gosokkan begitu, terus kemudian bisa menarik bulu-bulu dari wol gitu ya, karena itu tadi terjadinya lompatan elektron dari benda satu ke benda yang lain. Nah, tetapi dalam sebuah sistem tertutup itu tetap berlaku hukum kekekalan
seperti kekekalan energi, berarti dalam hal ini kita menyebutnya hukum kekekalan muatan listrik, gitu ya. Sistem tertutup maksud saya adalah ketika kita memang mengamati perpindahan muatan, dalam hal ini elektron, dari batang ebonit dan kain wol, maka kita batasi sistemnya ada di sini. Yang dimaksud sebagai hukum kekekalan muatan listrik adalah muatan itu hanya bisa berpindah, gitu ya. Jadi tidak bisa muncul seketika dan tidak bisa hilang seketika, begitu ya. Tetapi hanya bisa berpindah. Gitu ya, dalam hal ini mungkin muatan-muatan negatif dari kain wol mungkin bisa meloncat ke batang ebonit atau sebaliknya. Nah, bahasan selanjutnya mengenai konduktor dan isolator, yaitu terkait dengan material-material yang mempunyai karakteristik yang berbeda dalam hal bagaimana dia bisa mengalirkan elektron atau muatan. Kita akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih.